Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas tentang tema puasa dan hubungannya dengan beberapa perawatan gigi yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan pada saat bulan puasa. Karena apa? Karena banyak pertanyaan yang sering saya dapatkan pada saat bulan puasa atau menjelang bulan puasa itu ya. Jadi pasien tuh banyak yang bertanya, "Dok, kalau bulan puasa itu apa saja sih yang boleh dilakukan perawatan giginya?" Atau ada juga yang bertanya, "Dok, kalau puasa boleh nggak cabut gigi?" gitu. Atau ada juga pasien yang langsung menyampaikan pendapatnya, "Dok, saya mau cabut gigi sekarang atau mau tambal gigi sekarang supaya nanti pada saat bulan puasa nggak usah cabut gigi atau tambal gigi," gitu ya. Kalau itu tujuannya untuk mempersiapkan atau menyambut bulan Ramadan pada saat belum puasa atau belum Ramadan menjelang puasa, kita mempersiapkan secara fisik, secara kesehatan supaya puasanya nanti berjalan lancar, tidak ada keluhan tentang gigi, itu bagus ya, luar biasa. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang menyambut Ramadan dengan gembira dan itu mendapat pahala khusus dari Allah, mendapat ganjaran khusus, bahkan diharamkan masuk neraka ya, seperti itu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan perawatan gigi, perawatan ke dokter gigi itu banyak pertanyaan yang saya terima. Salah satunya seperti ini, "Dok, ini tentang cabut gigi dulu ya." Tentang cabut gigi pada saat bulan puasa. Pertanyaannya itu ada seperti ini, "Dok, apakah kalau cabut gigi bulan puasa itu boleh?" Nomor 2, apakah obat anestesi lokal yang berupa gel atau disemprot atau dioles itu apakah boleh atau membatalkan puasa? Seperti itu ya, pertanyaannya yang sering seperti itu. Nomor 3, pada saat cabut gigi jika terjadi keluar darah itu apakah membatalkan puasa atau tidak, seperti itu ya. Nah, yang keempat ini kalau kita mau cabut gigi pakai disuntik anestesinya atau obat mati rasanya atau obat biusnya dengan cara disuntik itu apakah membatalkan puasa? Nah, dari beberapa pertanyaan itu atau statement dari pasien itu saya akan mencoba menjawab dari segi agama dan dari segi medis ya. Jadi kita bahas dari segi agama dulu ya, segi medis. Dari segi agama saya akan membahasnya berdasarkan fatwa dari MUI Kota Bandung. Jadi fatwa ini dikeluarkan oleh MUI Kota Bandung dari hasil musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan yang sering disampaikan oleh pasien saya. Jadi pasien saya itu sering bertanya begini, "Dok, boleh nggak sih cabut gigi pada saat puasa?" Seperti itu ya. Jadi pertanyaannya tuh banyak, ada yang tentang puasa berhubungannya dengan cabut gigi, dengan tambal gigi, kemudian ada juga pertanyaan yang tentang pemasangan tambalan atau pemasangan implan seperti itu ya, atau pasang gigi palsu permanen seperti itu. Jadi banyak hal. Nah, saya akan membahasnya di tema ini sekarang, yaitu tindakan dokter gigi pada saat puasa yang berhubungan dengan pencabutan gigi. Ya, yuk kita bahas dari segi agama. Nah, di sini yang perlu kita jadikan dasar dulu, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran itu saya akan menyampaikannya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat An-Nisa, surat keempat pada ayat ke-119. "Dan aku syaitan
benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka yang menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah dan benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Kemudian yang kedua, dari Abu Darda berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Dan Allah telah menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah. Dan janganlah kamu berobat dengan yang haram. Ini dari HR Abu Dawud. Dari Utsman bin Syarik berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Setelah mengucapkan salam terus, aku pun duduk. Maka datanglah orang-orang Arab, Badui, dari arah sana dan dari arah sana. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Nabi SAW menjawab, berobatlah karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tiada menjadikan suatu penyakit, melainkan menjadikan pula obat penawarnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu pikun. HR Abu Dawud. Berikutnya, hai Disi. Nah, kemudian ini ada hadis lagi dari Lakit bin Sabrah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sempurnakan wudhumu, silangi sela-sela jarimu, dan hiruplah air oleh hidungmu dalam-dalam kecuali jika kamu sedang saum. HR Ashabu al-Sunan. Maka di sini tidak boleh berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air oleh hidung karena khawatir ada air yang masuk ke dalam perut. Nah, berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air oleh hidung hukumnya makruh bagi yang sedang saum sebagai sifat berhati-hati. Jadi ini sebagai salah satu sifat kita berhati-hati dalam berpuasa ya. Apabila berlebih-lebihan kemudian ada air yang masuk ke dalam perut, maka batallah saumnya. Nah, lantaran ia telah melakukan sesuatu yang dilarang. Dan jika tidak berlebih-lebihan kemudian ada air yang masuk, maka tidaklah batal saumnya. Jadi kalau kita misalnya berwudunya ke kenceng-kenceng gitu ya, atau dengan tidak berhati-hati sehingga air yang masuk ke dalam perut itu banyak, apalagi sampai kenyang, itu pastilah batal ya puasanya. Tetapi jika kita sudah berhati-hati dengan tidak sengaja air itu terhirup sedikit namun tidak sampai masuk ke dalam perut, itu ini disampaikan dalam tafsir hadis ini, yaitu jika tidak berlebihan air yang masuk maka tidak batal saumnya, seperti itu ya. Lantaran hal ini karena ia melakukan sesuatu yang diizinkan. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Seperti itu ya sahabat dan Talia. Kemudian yuk kita lanjut ke hadis berikutnya. Dari Amir bin Rabi'ah berkata, aku melihat Nabi SAW bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu arak ketika beliau sedang saum, dan aku melihatnya tidak terhitung. Artinya Rasulullah itu sering melakukan itu ya. Ini disampaikan HR Abu Dawud, Bukhari, dan Tirmizi. Yakni aku sering kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak ketika sedang saum. Maka dalam hal ini tetap disunahkan bersiwak bagi orang yang sedang saum pada setiap hari. Ini pendapat jumhur ulama dan 3 imam tujahid.
dari ketiga imam mazhab ya. Nah, sementara menurut pendapat lain bahwa bersiwak itu dimakruhkan mulai dari tergelincir matahari hingga terbenam bagi yang sedang saum karena mempertahankan bau mulutnya. Sebagaimana penjelasan di atas pada bab fadail. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Umar atau Mujahid, Asy-Syafi'i, dan Al-Auza'i. Jadi seperti itu ya sahabat dan Thalia. Jadi ada dua pendapat tentang sikat gigi pada saat berpuasa. Jadi ada yang tiga mazhabnya itu menyampaikan bahwa hal itu dibolehkan karena pernah melihat Nabi SAW bersiwak pada saat puasa. Namun pada pendapat yang satunya bersiwak itu dimakruhkan, artinya. Dan ini alasan ini tujuannya untuk mempertahankan bau mulutnya, karena bau mulut itu adalah nantinya katanya menjadi baunya surga di akhirat, seperti itu ya. Kemudian ini ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa mual sehingga muntah padahal dia sedang berpuasa, maka tidak wajib mengkodoknya puasanya. Dan siapa yang sengaja berusaha agar muntah, maka wajib dikodok. Di dalam riwayat lain dikatakan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib mengkodok. Hadis HR Ashabus Sunan dan mensahihkannya. Jadi di hadis itu dijelaskan bahwa kalau yang sengaja memuntahkan itu membatalkan dan harus mengkodok puasanya. Tetapi jika mual dan muntahnya itu tidak disengaja, muntahnya secara spontan, itu tidak membatalkan dan tidak wajib mengkodoknya. Seperti itu ya. Hadis ini menyampaikan bahwa saum itu menjaga dari sesuatu yang masuk, bukan dari sesuatu yang keluar, seperti teori atau kaidah yang sudah populer di atas. Tetapi tidak demikian adanya bila sesuatu yang masuk itu tidak melalui lubang atau rongga yang terbuka seperti obat suntik atau infus yang dimasukkan melalui bawah kulit, maka tidak membatalkan puasa. Jadi menurut pendapat ini yang dimaksud memasukkan itu melalui lubang yang melalui saluran, lubang yang memiliki saluran gitu ya, atau yang terbuka seperti obat suntik atau infus yang dimasukkan melalui pembuluh darah, melalui bawah kulit, maka tidak membatalkan puasa. Jadi jawaban yang tadi itu sudah terjawab ya, bahwa pada saat berpuasa dilakukan anestesi atau menyuntikkan obat biusnya melalui pembuluh darah atau di bawah kulit itu tidak membatalkan puasanya ya, seperti itu ya. Karena tidak langsung masuk ke perut seperti hadis yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, sekarang ini tentang hadis yang berhubungan dengan wudhu tadi, bahwasanya telah diceritakan di samping Ibnu Abbas mengenai wudhu karena makan. Kata Al-Amas, dan pada kesempatan lain pernah pula diceritakan tentang dibekam bagi orang yang sedang berpuasa, maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya keharusan berwudu itu karena ada sesuatu yang keluar, bukan karena ada sesuatu yang masuk. Sementara yang membatalkan saum adalah karena ada sesuatu yang masuk, bukan karena ada sesuatu yang keluar. Jadi sudah jelas ya, kalau tadi tentang muntah itu kan ada yang dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau keluarnya itu secara spontan, bukan karena kesengajaan, tidak diniatkan oleh kita untuk muntah, itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu ya. Dan telah diriwayatkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Lakit bin Sabirah,
hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung ketika wudhu, kecuali jika kamu sedang saum. Jadi kalau saum itu maksudnya di sini harus berhati-hati. HR Al-Baihaqi, Ibnu Abi Saibah, Abu Ya'la, Al-Bukhari. Seperti itu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya saum itu menjaga dari sesuatu yang masuk, bukan menjaga sesuatu yang keluar. Sementara keharusan berwudu adalah karena ada sesuatu yang keluar, bukan karena ada sesuatu yang masuk. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada hadis. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila menelan batu kerikil atau sesuatu yang bukan makanan, tidak termasuk kategori makanan, atau diinjeksi, disuntik, atau mengobati lukanya, atau memasukkan obat ke rongga otaknya, sehingga obat-obat tersebut masuk ke dalam rongga perutnya, maka batallah saumnya. Jika ia sadar bahwa dia sedang berpuasa dan tidak apa-apa, tidak batal saumnya jika ia lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud di sini yang injeksinya itu kalau disuntikan sampai masuk ke dalam rongga perutnya. Jadi kalau sampai masuk ke dalam perut itu bisa membatalkan puasanya. Kalau itu tidak sampai masuk ke perut, hanya di bawah kulit, itu masih dibolehkan, tidak membatalkan puasa ya. Seperti itu ya, sahabat dan Talia ya. Jadi kalau mau cabut gigi, disuntik dulu, itu dibolehkan. Nah, berkata Al-Mawardi, pendapat ini sahih, yakni apabila ia menelan makanan atau minuman atau sesuatu yang bukan makanan atau minuman seperti uang logam, batu kerikil, buah, pala, atau menelan buah badang, maka batalah saumnya dan ia wajib mengkodoknya. Apabila hal itu dilakukan dengan sengaja dan ingat bahwa dia sedang saum. Apabila lupa, maka ia tetap berpuasa. Jadi kalau kita lupa hilaf, ya kita masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya ya. Dan yang disebut saum itu adalah menahan dari segala sesuatu. Lagi pula larangan menelan benda-benda di atas itu telah disepakati oleh para ulama. Dilarangnya menelan benda-benda tersebut adalah karena akan membatalkan puasa. Nah, di sini ada contoh juga yang disebutkan menghirup debu dan mencium wewangian itu tidak membatalkan saum, maka tidak dilarang ya. Tetapi menelan makanan dan minuman dapat membatalkan saum, maka itu dilarang. Kemudian pula menelan benda-benda yang disebutkan tadi di atas itu ya. Nah, adapun jika mengobati luka dengan obat yang sampai ke rongga perutnya dalam keadaan sadar bahwa dia sedang saum, maka batallah saumnya. Jadi kalau sudah sampai minum obat ya otomatis batal ya puasanya ya. Nah, dari penjelasan itu, adapun kesimpulan dari pendapat para imam mazhab tentang poin-poin terpenting dari pembahasan di atas adalah bahwa saum itu menjadi batal disebabkan muntah yang disengaja atau sengaja menelan segala benda hingga sampai ke dalam rongga mulut, baik berupa makanan yang bergizi maupun bukan makanan yang bergizi. Jadi dari kesimpulannya tadi itu kita tidak boleh menelan apapun dengan sengaja jika sedang berpuasa karena itu akan menyebabkan puasanya batal. Tetapi pada penjelasan tadi jika itu ditertelan tidak sengaja dan hanya sedikit yang tidak sampai masuk ke dalam rongga perut itu tidak membatalkan puasanya ya. Jadi sahabat dan Talia, dari penjelasan tadi itu bisa
disimpulkan tentang pencabutan gigi, yaitu yang pertama, pencabutan atau ekstraksi gigi tidak membatalkan puasa. Dan pemberian obat anestesi yang berupa gel yang dioleskan di dalam mulut atau disuntikkan dan atau disemprotkan di sekitar gigi tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan sekalipun ada yang tertelan. Jadi pertanyaan yang 4 tadi itu sudah terjawab ya. Saya ulang lagi ya. Apakah pencabutan akan membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Apakah pemberian obat anestesi, gel yang dioles di dalam mulut disemprotkan di sekitar gigi dapat membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Apakah keluarnya darah di dalam mulut dapat membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Karena di sini hanya mengeluarkan. Apakah proses memasukkan obat anestesi dengan menyuntikkan dapat membatalkan puasa? Jawabnya tidak. Ya, seperti itu ya sahabat Dentalia. Nah, itu pembahasan tentang pencabutan gigi pada bulan puasa dari segi agama. Nah, sekarang kita lihat dari segi medisnya. Dari segi medis kita melihat pada saat orang berpuasa itu yang harus kita cermati. Dari dokter gigi kita harus melihat kesehatan secara umum, keadaan umumnya baik atau tidak. Jadi harus dilihat. Kalau memang berpuasa nanti kita tanyakan dulu. Jadi kalau berpuasa kita harus menanyakan dengan lengkap kondisi pasien dan pasien harus menjawab dengan jujur. Itu yang berhubungan dengan pencabutan gigi kan nanti kalau dewasa, kalau gigi geraham itu kan harus disuntik. Jadi secara medis tetap kita harus mematuhi kaidah-kaidah secara medis. Yang pertama, apakah pasien itu tadi waktu bersahur, apakah sudah sahur? Karena kalau misalnya masih pagi atau siang, kalau tidak sahur nanti keadaan umumnya biasanya kurang baik. Nah, kalau sudah diinjeksi, kalau sudah disuntik, itu akan menurunkan keadaan umumnya, biasanya akan lebih lemah. Nah, itu harus kita hindari. Jadi harus ditanya dulu, apakah sudah sahur atau tidak. Dan kita lihat secara visual, kondisi pasien, kalau kondisinya baik, pasiennya segar, tidak dalam keadaan lemah, itu bisa dilanjutkan. Dan pertanyaan kedua, jika pasien itu sudah berusia di atas 30 tahun, kita wajib menanyakan juga, apakah pasien ini punya riwayat darah tinggi? Nah, dan ini tidak hanya ditanyakan, nanti kita harus melakukan tensi. Jadi kita tanyakan dan nanti kita periksa juga ya objektivitasnya. Nah, kalau tensinya itu dalam batas aman, kita bisa melakukan suntik dengan kita bisa melakukan anestesi disuntik ya. Kemudian kalau punya pertanyaan yang ketiga, apakah punya riwayat kencing manis? Jadi penyakit kencing manis itu adalah salah satu penyakit metabolisme dan ini tidak hanya terjadi pada orang tua. Di zaman sekarang, zaman now gitu ya, itu di zaman sekarang penyakit metabolisme itu tidak hanya menyerang pada orang yang sudah lanjut usia, tetapi yang masih muda-muda pun itu sudah mulai terjangkit. 30 tahun ke atas itu sudah perlu waspada. Bahkan sekarang itu banyak di bawah usia 30 tahun yang sudah memiliki penyakit metabolisme. Jadi itu perlu diwaspadai ya, jadi harus ditanyakan ya kepada pasiennya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, pasien ini dalam keadaan sakit atau tidak. Kalau keadaan sakit itu akan mengurangi reaksi obat anestesinya. Jadi ini perlu ditanyakan juga. Jika masih sakit sebaiknya diobati. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah ya. Jadi kalau dalam kondisi radang itu tidak boleh dicabut. Karena apa? Karena pada saat kondisi radang pembuluh darah kita itu sedang asam. Dan itu yang akan menghambat reaksi
obat anestesinya, obat mati rasanya, obat biusnya, dia tidak akan bereaksi maksimal. Jadi nanti disuntiknya bisa lebih dari sekali, atau durasinya, waktu kerjanya itu menjadi lebih pendek. Jadi nanti kalau jadi lebih pendek, cepat hilang obat anestesinya, obat mati rasanya dia cepat hilang. Akhirnya nanti harus disuntik lagi kalau pencabutannya belum selesai, ya, seperti itu ya. Atau reaksinya lama. Jadi biasanya itu reaksi obat anestesi, obat mati rasa itu biasanya kan sudah mulai bereaksi antara 5-15 menit. Nah, kalau dalam kondisi sakit reaksinya itu bisa lebih lama. Jadi kita nunggunya lebih dari 15 menit seperti itu. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh dokternya. Jadi tidak hanya dari segi agama saja ya. Dari segi medis tetap kita harus memperhatikan. Kalau kondisinya pasien itu lemah, sebaiknya ditunda, dan itu harus ditunda demi keselamatan pasien, karena kalau tetap disuntik nanti akan drop seperti itu ya. Jadi dari segi medis minimal itu harus diperhatikan ya. Jadi sahabat Dentalia harus menjawab dengan jujur ya. Kemudian ada riwayat ini kencing manis apa tidak ya. Kencing manis itu penyakit metabolisme, itu maksudnya kencing manis ya di sini. Nah, penyakit kencing manis itu harus dicek lab. Jadi tidak boleh hanya sekedar tadi saya sudah periksa dok normal. Nah, normalnya itu berapa dan apa buktinya itu harus disertakan. Jadi sebaiknya harus periksa ke lab. Kalau sudah punya alat periksa gula darah sendiri di rumah, jika itu sudah menjadi kebiasaan, itu harus disampaikan kepada dokter yang sedang merawat Anda. Jadi tetap harus ada rekomendasi dari dokter yang merawat Anda, diabetesnya, atau jika tidak, periksa lab. Jadi nanti harus ada bukti tertulisnya ya, bahwa kencing manisnya atau gula darahnya dalam kondisi terkontrol, seperti itu. Karena kalau kondisi kencing manisnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu akan mengancam keselamatan pasien. Jadi akan terjadi infeksi pasca pencabutan, bukan karena saat pencabutannya ya. Jadi infeksinya itu bukan karena cabut giginya, tapi karena lukanya tidak sembuh-sembuh. Lukanya sulit untuk sembuh. Karena apa? Kalau kadar gula darahnya sedang tinggi, itu proses penyembuhan luka akan terganggu. Seperti itu ya. Jadi kalau kondisinya lukanya itu nggak sembuh-sembuh, yang terjadi apa? Infeksi atau terjadi lukanya tadi itu dimasuki kuman, akhirnya dia akan menjadi infeksi dan penyembuhannya sangat lama, bahkan akan mengancam jiwa, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau sudah sore, sebaiknya nunggu setelah buka puasa saja cabut giginya, supaya apa? Biasanya kalau sudah sore itu kan kita lebih lemes ya. Biasanya sudah mulai kondisi umumnya sudah mulai tidak enak gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya nunggu habis puasa. Jadi setelah berbuka puasa kita itu kan biasanya makan, setidaknya ada makanan yang masuk, akan memperbaiki keadaan umumnya si pasien tersebut ya. Jadi demikian ya sahabat Dentalia, jawaban dari apakah cabut gigi di saat puasa itu boleh atau tidak ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian hadis-hadisnya tadi. Saya mohon maaf, itu karena kehilafan saya, dan jika itu benar, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada sahabat Dentalia sekalian. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.